Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Rizky Kurniawan. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai 10 video pijar yang sudah saya tonton, yaitu tentang fitur-fitur dan cara menggunakan Google Spreadsheet dan juga Google Formulir. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita mulai saja video ini. Nah, yang pertama itu ada membahas tentang membuat menu dropdown pada Google Spreadsheet. Nah, membuat dropdown ini berfungsi untuk membuat daftar pilihan di dalam sel yang memungkinkan pengguna hanya bisa memilih pilihan yang sudah ada di kolom dropdown tersebut, sehingga dapat menghindari input yang tidak valid yang dikirim oleh pengguna tersebut. Nah, caranya pilih kolom yang ingin kamu tambahkan dropdown, lalu klik menu data di bagian atas, lalu pilih data validation, lalu pilih kriteria yang kamu inginkan, lalu masukkan pilihan yang kamu ingin buat di dropdown. Contohnya yes, no, dan waiting. Lalu klik simpan. Maka dropdown akan muncul di kolom yang kamu pilih tadi. Nah, selanjutnya di video yang kedua itu membahas tentang mengubah format teks di Google Spreadsheet. Nah, mengubah format teks ini berguna bagi kita yang memiliki data yang sangat banyak, khususnya data yang berbentuk nama-nama. Nah, Google Sheet ini mempermudah kita untuk memformat nama sesuai yang kita inginkan. Apakah huruf kapital semua kah? Huruf kapital di awal kah? Ataupun semuanya huruf kecil? Nah, ketiganya ini memiliki rumus yang berbeda. Kalau huruf kapital semua itu upper, huruf kapital di awal itu proper, dan huruf kecil semua itu lower. Nah, cara menggunakan rumus ini yaitu ketik sama dengan rumus yang kalian inginkan, buka kurung, lalu pilih nama yang kalian inginkan, tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya di video yang ketiga itu membahas tentang rumus mid, right, dan left. Nah, apa sih itu mid, right, dan left? Nah, jadi ketiga rumus ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memilih dan mengambil suatu karakter baik huruf maupun angka yang berada di paling kanan, tengah, dan di paling kiri. Caranya mudah. Sebagai contoh, kamu ingin mengambil karakter paling kanan dari nama Karina. Maka ketik sama dengan right, buka kurung, pilih nama Karina, koma, lalu isi berapa huruf yang kamu inginkan untuk karakter paling kanan tersebut. Misalnya 2 huruf, maka ketiklah angka 2 di belakang koma tersebut. Lalu tutup kurung, lalu enter. Maka akan langsung dapat karakter paling kanan tersebut, yaitu huruf N dan A. Nah, selanjutnya di video yang keempat itu membahas tentang mempublikasikan file sebagai halaman web. Nah, dengan adanya fitur ini, kita jadi tidak takut lagi dalam mempublikasikan file kita ke halaman web. Karena fitur ini memungkinkan kita untuk bisa melindungi file kita dari orang lain, agar tidak bisa dibuka dan diotak-atik ataupun di-copy dan diedit oleh orang lain, dan mereka hanya bisa melihat tabnya saja. Nah, caranya yaitu klik menu file di atas, lalu klik menu share, lalu pilih publish to web ataupun publikasikan ke web. Maka saat kamu mempublikasikan file ke halaman web, lalu ada orang yang ingin membukanya, maka orang tersebut hanya
dapat melihat tabnya saja dan mereka tidak dapat mengubah ataupun mengcopy file tersebut. Nah, selanjutnya di video yang kelima itu membahas tentang Google Formulir. Nah, apa sih Google Form itu? Nah, jadi Google Form atau Google Formulir adalah alat yang berbasis cloud yang memungkinkan penggunanya untuk membuat formulir seperti kuis, pertanyaan, formulir pendaftaran, survei, dan lain sebagainya, yaitu secara real time dan mudah dan juga bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, Google Form ini juga memungkinkan penggunanya untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis data secara efisien. Nah, Google Form ini juga bersifat free access atau kita tidak memiliki batasan sama sekali dalam membuat soal-soal dan kuesioner masuk ke Google Form. Nah, seperti biasa, buka aplikasi Google Chrome, lalu klik menu Google Apps di pojok kanan atas yang berbentuk kubus, ataupun dengan cara mengetik forms.google.com di menu search di Google Chrome. Nah, selanjutnya kita bisa langsung membuat formulir di dokumen kosong, ataupun kita bisa memilih template sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, template di Google Form ini juga banyak. Lalu kita bisa mengubah warna tema header, mengubah warna background, bahkan mengupload foto dan file. Nah, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di Google Form ini. Lalu ada menu preview yang berguna bagi kita ketika kita sudah selesai membuat formulir dan kita ingin membuka formulir tersebut. Maka klik saja logo mata yang ada di kanan atas. Nah, selanjutnya masuk kita ke video yang ketujuh, yaitu membahas tentang mengedit forms. Nah, yang pertama itu kita bisa menamai event yang ingin kita buat dengan sesuka hati. Lalu yang kedua itu kita bisa memberi judul forms kita. Lalu yang ketiga kita bisa mengedit pertanyaan dan pilihan jawaban. Lalu kita bisa mengaktifkan menu required di soal tersebut. Nah, fungsinya agar kita bisa menentukan apakah soal ini wajib diisi atau tidak. Nah, kalau memang wajib diisi tetapi si respondernya tidak mengisinya, maka akan ada muncul pesan error yang memerintahkan si responder tersebut untuk mengisi ulang soal tersebut. Nah, masuk kita ke video yang ke-8. Nah, di video yang ke-8 ini membahas tentang mengedit pertanyaan di Google Form. Nah, jadi jenis pilihan jawaban di Google Form itu banyak ya, seperti short answer ataupun jawaban singkat, paragraf atau jawaban panjang, drop down atau pilihan, multiple choice, checkbox, skala linear, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menu responses, yaitu menu ini berfungsi untuk mengetahui apakah kuesioner kita itu sudah ada yang mengisinya atau belum. Nah, Google Form ini juga sudah terintegrasi ya dengan Google Spreadsheet. Nah, jadi jika ada yang sudah mengisi kuesioner kita, maka jawaban si responder itu akan langsung ke ekspor ke Google Spreadsheet. Nah, selanjutnya ada menu settings. Nah, di menu setting ini kita bisa mengatur kuis, mengatur presentasi, mengatur respons, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di video yang ke-9 yaitu membahas tentang menu settings. Nah, yaitu
yaitu mengenai mengatur respons. Nah, pada menu respon ini Google dapat mengetahui siapa yang sudah mensubmit kuis tersebut melalui email yang sudah diberikan oleh si responder tadi. Lalu kita bisa menentukan apakah jawaban yang telah disubmit oleh responder tadi bisa ia lihat kembali atau tidak setelah ia mensubmitnya. Lalu selanjutnya kita bisa menentukan apakah si responder sewaktu-waktu bisa mengedit biodatanya kembali atau tidak. Lalu kita bisa menentukan apakah si responder bisa atau tidak untuk mengisi lebih dari satu form. Nah, kalau ingin mengisi lebih dari satu form, maka harus sign in terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google. Video yang ke-10 masih membahas mengenai menu settings, yaitu masalah presentasi. Nah, di menu presentasi ini memungkinkan kita untuk mengatur forms yang berfungsi untuk menampilkan progres si responder, apakah sudah selesai atau masih sekian persen, dengan menggunakan bar otomatis. Lalu kita bisa mengaca ataupun tidak mengurutkan kuis kita dengan mengenable fitur ini. Lalu kita bisa membuat pesan terima kasih atau semacamnya untuk dikirimkan secara otomatis kepada si responder yang saat itu telah menyelesaikan dan mensubmit kuis mereka. Oke, mungkin ini saja kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang ataupun tidak memahami materi. Mungkin ini saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.